Gadis ini mengambil sebuah telepon, tak terduga diikuti oleh hantu wanita. Hari ini saya akan memperkenalkan film Knock Knock Who Tere. Enhan adalah karyawan perias mayat di rumah duka. Hari ini pulang telat jadi melalui jalan pintas untuk ke rumah. Waktu dia melewati sebuah gang kakinya dipegang oleh hantu jadi dia terjatuh. Barang dalam tas berserakan keluar. Waktu dia sedang mengumpulkan barang, ada seorang pria tak tahu dari mana ingin membantunya. Enhan sangat waspada, membiarkannya dan pergi. Pria itu melihat Enhan dan mengeluarkan emosi yang aneh. Setelah itu mendorong sebuah tas terlihat berat dan pergi. Hal ini terlihat tak sederhana. Ketika Enhan tiba di rumah, mencari kunci untuk membuka pintu, tapi menemukan sebuah HP dalam tas. Mungkin saat mengambil di gang tadi, di rumah temannya sedang menunggunya untuk membuka pesta, dia juga tak ambil pusing. Dia baru masuk rumah temannya menyium bau aneh, menyuruhnya mandi. Waktu itu temannya melihat seorang gadis berdiri di pintu. Temannya mengajak gadis itu bermain bersama. Ke adegan Enhan mandi, dia pergi ke ruang tamu melihat temannya telah pulang. Dia tak tahu sebenarnya mereka diancam oleh hantu. Dia duduk di sofa, dengar pesan HP masuk. Dia keluarkan HP-nya dalam tas tapi tak terlihat pesan. Waktu itu baru ingat HP baru ditemukan. Dia membukanya, melihat pesan dari seorang bernama Mai Mai, adalah pemilik HP ini. Enhan bertanya bagaimana mengembalikan HP, menyimpan HP Mai Mai. Keduanya saling chat ngobrol satu sama lain. Di tempat saya dingin sekali. Kesini, tempat saya ada api, sangat hangat. Baik. Hari besok, Enhan masih bekerja, baik mendengar rock dan merias mayat. Rekannya, Roy lepaskan headphone-nya dan berkata, "Bekerja harus fokus, jangan berpikir tak ada yang melihat, kapanpun ada orang di belakang ya." Enhan tak peduli, dan Roy pegang tangan gadis hantu pergi. Sebelum pergi masih lihat Enhan sekali lagi. Setelah ke rumah, Enhan terus chat dengan Mai Mai. Mai Mai minta Enhan mencari barang penting untuknya. Tak bisa menemukan dia tak bisa kembali ke rumah. Enhan berjanji dan berbaring merokok di sofa. Setelah istirahat, Enhan pegang HP Mai Mai dan keluar membantunya mencari barang. Mai Mai mengirimkan Enhan satu video. Dalam video ada seorang gadis sedang berjalan ke jembatan. Enhan mengikuti jalan gadis itu pergi dan juga ke jembatan. Waktu itu, dia berdiri di jembatan melihat pria di gang beberapa hari yang lalu. Dia sedang berbicara dengan seorang gadis. Waktu itu Mai Mai terus mengirimkan video. Dia ikuti gadis dalam video ke pasar. Sekarang semua toko sudah ditutup, dalam pasar tak ada siapapun. Enhan merasa aneh, tapi tetap mengikuti. Gadis itu pergi ke depan sebuah toko dan berhenti, angkat tangan kiri dan menunjuk. Toko dibuka, Enhan ingin tahu masuk ke dalam. Inilah toko daging sapi. Enhan melihat lama tak menemukan hal aneh. Waktu itu, sebuah tangan hantu keluar dari kulkas, membuat suara menarik perhatian Enhan. Enhan perlahan membuka kulkas, dalamnya ada mayat. Pada waktu itu, di luarnya ada suara troli. Enhan menebak pemilik toko sudah kembali jadi cepat menutup kulkas, cari tempat untuk sembunyi. Yang membuka pintu adalah pria aneh itu. Dia adalah pemilik toko daging babi ini. Dia menarik sebuah tas berat taruh di meja. Sebuah kaki wanita keluar. Dia bersembunyi di bawah meja tak berani membuat suara. Wanita itu adalah gadis tadi berbicara dengannya di jembatan. Dia tampak polos tapi adalah pembunuh mesum. Suka menggoda wanita, membuat mereka pingsan dan memasukkan ke dalam tas dan membunuh mereka. Enhan melihat pria itu mengambil peralatan, menunggu peluang untuk kabur. Malangnya tabrakan pada pintu besi membuat suara. Dia menemukan Enhan. Enhan tak tahu jalan dalam pasar jadi ketika kabur memakan banyak waktu. Ketika terbangun menyadari sedang dalam gudang. Dia mengangkat kepala melihat di atas kepala ada kunci. Ingat kembali kata Mai Mai, yang penting tak ditemukan tak bisa kembali ke rumah. Mungkinkah kunci itu? Dia belum bisa berpikir, di belakang ada suara aneh. Tas plastik di tanah menuju ke tempat Enhan. Waktu itu, pria itu muncul. Dia tarik tas ke samping meja, keluarkan orang wanita dan taruh di meja. Setelah itu memotong menjadi lebih kecil. Enhan melihatnya, ketakutan. Dia beranjak dari sofa ingin kabur tapi diikat di kaki. Pria itu berhenti, menarik Enhan kembali dan mencekik lehernya. Enhan memegang kunci di tubuh si pria, dan sepak kuat pada organ vital di tubuhnya. Meskipun begitu, Enhan mangsa yang akan segera dipotong. Dia tak bisa melawan pria itu. Ajaibnya semua mayat dalam tas terbang ke tempat Enhan. Terus-menerus menabrak pada tubuh pria itu, setelah itu menggantungnya. Pria itu dibunuh oleh hantu wanita. Waktu itu Mai Mai baru mengirim pesan. Terima kasih Enhan menemukan kunci, mereka akhirnya bisa kembali rumah.
Enhan mengangkat kepala melihat para hantu wanita melambai tangan bayi padanya. Akhir film, seorang wanita tua rambut putih sedang berdiri di jalan menunggu cucunya. Keduanya berpelukan dan kembali ke rumah. Tak lama lagi, polisi masuk rumah wanita tua. Katanya cucunya dalam masalah. Wanita tua bilang Mai Mai sedang makan di rumah. Polisi lihat dalam, di meja tak ada orang. Polisi tahu cucunya sangat penting baginya. Mereka takut membuat wanita tua kecewa, tak bisa berkata cucunya telah mati. Hanya bilang benar, kami sudah salah, setelah itu pergi. Film diselesaikan dengan adegan makanan malam hangat keduanya. Baiklah, ceritanya sampai sini. Jika Anda suka, follow kami untuk tonton video lain ya. Sampai jumpa lagi.